Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ma'af hadratul muhtamin yang berhormat Habib Ja'far Al-Musawwad, yang saya hormati para jamaah sudah salat maghrib yang berada di rumah sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Ma'had Tahfidz Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, dan saya hormati para pendengar setia Radio Dais dan pemirsa MAJT TV serta TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kebahagiaan, kenikmatan dunia dan akhirat nanti, sehingga di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dijumpakan kembali di acara kajian malam dengan keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kajian pada malam hari ini yaitu kitab Riyadhus Shalihin akan mengusung sebuah tema sunnah makan dengan 3 jari part yang keempat. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, narasumber kita, beliau Habib Ja'far Al-Musawwad. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui chatting WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini, mari terlebih dahulu kita buka dengan bacaan kitab Ridwanillah wa syafaat Rasulillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama kajian pada malam hari ini bersama dengan beliau Habib Ja'far Al-Musawwad. Waktu kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa assalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga para pemirsa MAJT TV serta TVku, dan juga seluruh pendengar Radio Dais serta pendengar Radio Kaum FM dimanapun berada, rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita sebagai hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat-nikmatnya, sehingga dalam kehidupan ini Allah senantiasa ridho kepada kita, yang pada akhirnya Allah akan senantiasa menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebagaimana pada pertemuan yang kemarin saya sengaja
mengambil tema yang pertama karena kalau dituliskan itu cukup banyak, maka saya jadikan jilid ke-1, jilid kedua dan ketiga hingga sampai ke-4. Akan tetapi masih terkait dengan soal makan dan minum. Kita selalu yakin bahwa setiap gerakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah merupakan contoh buat kita untuk ditiru. Jadi segala perbuatannya Nabi, perjalannya Nabi, duduknya Nabi, itu semua adalah uswatun hasanah. Jadi dijadikan contoh untuk kita ikuti. Sekalipun naluri manusia itu agak kurang cocok dengan sesuatu yang diatur. Nah, seperti yang ingin saya sampaikan ini adalah sunnah bernafas 3 kali di luar bejana atau tempat minum. Pada umumnya orang kalau minum itu maunya langsung habis, apalagi kalau sedang haus. Nah, sementara Rasulullah SAW ini mengajarkan bahwa kalau minum itu bernafas 3 kali. Artinya minum terus bernafas, minum lagi bernafas, minum lagi bernafas sampai 3 kali. Hal ini bagi kita orang awam yang tidak mengerti bahwa ini adalah tuntunan yang baik, maka akan merasa tidak puas. Yang namanya minum itu ya langsung ditenggak, 1 gelas langsung habis, kan begitu. Nah, kemarin saya juga menyampaikan dan saya sering menanyakan di dalam pengajian bahwa makan tidak kenyang dan makan kenyang itu enak mana, gitu ya. Semua menjawabnya enak, kenyang. Enaknya. Lalu saya bertanya lagi, makan tidak kenyang dengan kenyang itu baik mana? Beda lagi pertanyaannya. Kalau tadi enak mana, yang kedua bagus mana? Kalau orang yang bisa berpikir pasti bagus yang tidak kenyang, begitu ya. Nah, agama itu mengajarkan kebaikan, bukan mengajarkan keenakan. Kalau keenakan itu secara naluriah manusia sudah tidak perlu diajari. Jadi manusia itu sudah nggak perlu diajari, kamu kalau makan yang kenyang itu nggak perlu, karena semua naluriahnya itu kalau makan ya kenyang, begitu. Nah, manusia pada umumnya yang tidak paham, yang tidak menyadari bahwa ternyata makan kenyang itu tidak baik.
Ya. Karena yang namanya kenyang itu berarti sudah pada batas ya apa yang disediakan di dalam perut ini. Yang namanya kenyang. Nah, inilah yang kebanyakan manusia tidak memahami tentang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kalau manusia itu maunya ya seperti itu. Tadi ini kalau minum ya sudah glek 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 gitu. Orang kalau minum glek 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 itu pasti dia akan bernafas di dalam tempat atau gelas itu. Kita tidak menyadari bahwa udara dari dalam ini yang keluar itu kotor. Sementara udara yang masuk itu bersih. Ya. Ini udara seperti ini kan udara yang ada mengandung oksigen. Udara yang dibutuhkan, yang menyehatkan. Sementara udara yang dari dalam, angin itu kan sumbernya dari sini. Ya. Jadi manusia itu mohon maaf. Jadi makanan yang kita masukkan ke dalam ini mengeluarkan, membentuk yang namanya angin. Ya. Jadi ada angin dari dalam ini karena pembusukan sisa makanan atau makanan yang sudah coba kalau kita lihat rapu-rapu gitu ya, pupuk-pupuk itu kan sesuatu yang kalau sudah dibusukkan itu akan mengeluarkan uap udara ya, pos. Dan memang manusia itu harus ada anginnya. Angin itu untuk mendorong, begitu, untuk mendorong ini jantung, untuk memompa paru-paru ini supaya darah berjalan. Ini ada dorongan, disebul. Dan angin itu dibagi, ada yang angin bersih, ada yang angin. Nah, angin yang muncul dari makanan yang busuk, orang makan itu kan sak karepe dhewe. Ya. Anek mangani roti, keju, barang ngono kuwi ya ambune rada kaya keju. Mangane terong, mangut, bujangan, bothok, barang kuwi metune ya gadu-gadu tuh. Nah, setelah diproses ini kan diperes nanti vitaminnya ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Setelah itu sisanya makanya dikeluarkan ke bawah, ora metu ning dhuwur. Nah, itu aroma itu menghasilkan angin yang kotor. Nah, kalau kita minum, kalau orang minum, dia bernafas dalam gelas, maka udara itu akan kembali kita hirup. Ya. Dia keluar karena tempatnya kecil, dia akan naik lagi masuk ke, berarti udara yang kotor yang kita masukkan lagi. Nabi mengajarkan kalau minum terus bernafas, angin yang kotor ini naik ke atas, minum lagi, begitu. Dulu Nabi tidak menjelaskan seperti ahli medis. Nabi tidak menjelaskan, oh udara yang keluar itu kotor, ini begini. Nabi mencontohkan, beliau kalau minum seperti itu.
Beliau kalau makan tidak pernah ditiup. Ya, kalau makan tidak pernah ditiup. Jadi didiamkan dulu, setelah dingin baru dimakan. Begitu. Nah, kalau kita ini kan enggak. Yang dikejar itu kan yang enaknya, bukan baiknya. Orang makan ya nasi, tempe, sambal. Nasinya panas dengan nasinya dingin, enak mana? Enak yang masih panas, kan begitu. Kalau ditanya lagi, bagus mana? Makan dingin dengan makan yang panas. Gitu. Ada yang mengatakan makanan itu kalau masih panas itu zat-zat karbohidratnya itu masih berada di situ. Jadi kalau asapnya sudah keluar, ini mengurangi kadar karbohidrat. Ada yang mengatakan lagi, orang-orang dulu itu makanan nasi wadang. Nasi wadang itu nasi yang sudah kemarin. Itu malah bagus. Orang makan nasi wadang banyak, nggak apa-apa, karena karbohidratnya itu rendah. Awake dhewe ora mung wadang meneh, medun dandang langsung disikat, disebul puluk itu, tangannya ora kuat, ditiup, dimplok, ijek panas, sebul meneh. Nah, berarti kan bakteri-bakteri balik meneh tuh. Ya, iki disebul sih. Ini sudah kotor. Begitu dimplok kok ijek panas. Biasanya mangan kalau pohung ya. Pohung itu kalau sudah ditiup kan luarnya kan dingin. Begitu dimplok tengahnya ijek panas. Jadi ora sehat malah racun tok sing dipangan. Ya. Orang makan blanggem, tahu blanggem ya? Ngerti blanggem ya? Singkong goreng gitu ya, blanggem. Mangan blanggem kok adem, wah ora enak. Blanggeme panas, kopine panas, rokoke panas. Jadi jare latihan nek mlebu neraka wis biasa panas. Gitu. Neraka iki kan panas, sing mbok pangan ku panas. Iki mulai latihan. Jadi blanggeme panas, kopine panas, rokoke sisan wis panas kabeh. Ngono ning panasan pisan. Ya wis persis iki ngrasake neraka iki. Nah, kembali ke dalam ini ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, wa an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la tashrabu wahidan kasyurbil ba'ir walakin ishrabu masna wa sulasa wasammu idza antum syaribtum wahmadu idza antum rafa'tum rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu sekalian minum sekaligus seperti minumnya unta, tetapi minumlah dengan 2 atau 3 kali nafas, serta bacalah basmalah sewaktu kamu sekalian mulai minum, dan bacalah hamdalah sewaktu selesai minum. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah ini inilah yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ya. Habib Abdullah Al-Haddad ini mengatakan, jadikan perkara mubahmu itu bisa berpahala. Ya, saya pernah sampaikan itu. Makan itu mubah. Ya. Tidak wajib dan tidak haram. Makan itu mubah. Minum juga mubah. Saya mau makan sekarang boleh, mau makan nanti boleh. Makan sekarang nggak dapat pahala, makan nanti nggak dosa. Kan begitu, suka-suka namanya makan. Mubah itu kalau dijalankan tidak mendapat pahala, kalau ditinggal tidak berdosa, itu mubah. Tapi kata Habib Abdullah Al-Haddad, jadikan perkara mubahmu itu bisa berpahala. Makan itu mubah, tapi kalau kita makan dengan Bismillahirrahmanirrahim karena mengikuti perintahnya Nabi, pahala ini. Setelah selesai makan, alhamdulillah, bersyukur pada Allah karena mengikuti perintah Nabi, berpahala. Minum juga begitu, gelek-gelek berhenti. Ya, kenapa kok berhenti? Ada perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi minum dengan 3 tegukan itu dapat pahala karena kita mengikuti. Karena apa? Semua yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, apapun, kalau kita mentaati, kalau kita mengikuti, maka itu menjadi ibadah dan berpahala. Begitu. Jadi kita makan dapat pahala, kita minum dapat pahala, dan yang lebih penting lagi itu adalah makan dan minum yang berpahala itu menghasilkan keberkahan. Nah itu, orang kalau sudah mendapatkan keberkahan, ya namanya berkah itu ziyadatul khair, kebaikan yang selalu bertambah. Nah kalau sudah seperti itu, keuntungan yang sangat luar biasa. Nabi mengatakan, jangan kamu minum seperti unta. Kenapa kok Nabi mencontohkan unta? Karena unta itu kalau minum, ya, unta itu kan punya apa? Tabung cadangan atau waduk cadangan. Jadi unta itu berjalan sampai 100 kilo tidak minum itu kuat. Jadi orang-orang Arab dulu itu kalau mau perjalanan lama itu menyiapkan minum 1 ember besar. Itu dikokop kabeh unta, lok. Nah, air ini masuk ke perut cadangan. Sehingga kalau berjalan
perut utama ini habis, ini akan mensuplai bleng. Jadi walaupun tidak minum, unta itu tidak kehausan. Makanya unta kalau minum itu blok. Kata Nabi, kowe nek ngombe aja kaya unta. Jadi nek wong ngombe kok blek pepet ke kandhani. Aja kaya unta ndak. Ya, ben sadar. Mangan ngombe aja kaya unta. 3 kali glegek, 3 kali glegek itu. Nah, ternyata ya itu tadi. Satu, enggak seperti binatang. Keduanya terhindar dari penyakit ini. Ketiganya ya melatih menguasai nafsu. Gitu. Saya sering sampaikan, Nabi itu tidak memberi ruang sekecil apapun, tidak diberi ruang. Nafsu tidak diberi ruang oleh Nabi. Sehingga sampai minum saja, walaupun haus, Nabi itu tetap gelegek 3 kali. Kalau maunya kita minum begitu haus, ya sudah langsung glek entek ya. Nah, kalau kita minum saja, nafsu untuk minum saja nggak bisa menguasai, apalagi nafsu yang besar. Begitu maksudnya. Dari kecil hal-hal yang sepele itu nafsu tidak diberi ruang oleh Nabi. Ya. Jadi kalau sudah terbiasa menguasai nafsu, maka yang lainnya bisa tuh. Mungkin cukup dulu ya. Sekarang waktunya maju. Monggo yang mau bertanya silakan. Silakan jemaah dan santri yang ingin bertanya bisa langsung ditanyakan kepada guru. Monggo Mas Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya Habib mengenai masalah makanan, terkait makanan halal dan haram. Sebelumnya tentu dalam Islam itu mengharamkan makanan-makanan yang dinaskan secara haram, misal babi, dan itu kan pasti ada madharatnya. Nah, bagaimana sikap kita selaku orang Muslim ketika melihat saudara yang mohon maaf bukan non Muslim tapi memakan makanan yang memang secara medis ataupun secara setelah diteliti itu membahayakan. Apa itu? Seperti contohnya arak misalnya. Arak. Arak itu kan membahayakan bagi tubuh. Nah, apakah kita selaku Muslim ketika memiliki teman yang non Muslim, sikap kita bagaimana ketika misal melihat seorang yang non-muslim itu teman kita minum atau makanan yang haram yang sudah diteliti itu memang membahayakan bagi tubuh. Apakah kita tidak apa-apa ketika mengingatkan seperti itu? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan masuk dalam fasal amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Nabi itu kan awal-awal dakwahnya, amar ma'ruf nahi munkarnya itu kan tidak cuma kepada orang Islam, tapi kepada non-Islam. Nabi memberitahu ini baik, ini tidak baik. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu kan masuk dalam kategori dakwah, ya. Dakwah itu bisa bil hal, bisa dengan bil lisan. Nah, yang ditanyakan ini ada saudara atau teman yang non muslim, tapi mereka melakukan sesuatu yang disebut tadi maldorot, membahayakan.
Ya sebagai orang Islam yang baik, kita ini kan diangkat derajat kita melebihi derajat-derajat umat terdahulu. Itu kita punya kelebihan, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, di mana amar ma'ruf nahi munkar ini secara umum tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Jadi kita ini dikatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini dijadikan umat yang terbaik karena kita punya kelebihan amar ma'ruf nahi munkar. Oh dia orang Islam, nggak apa-apa, kita kasih tahu. Siapa tahu ya, dengan kita memberikan pengertian-pengertian, dia bisa tertarik, ya, tertarik dengan Islam, lalu dia belajar. Kan banyak orang-orang yang masuk Islam itu karena tertarik dengan akhlaknya orang Islam, tertarik dengan ajaran Islam, ya, tertarik dengan apa namanya, ya, aturan-aturan Islam, begitu, sehingga mereka masuk. Ini kemarin ada berapa ini, 30 wanita berbondong-bondong masuk atau menjadi mu'alaf karena tertarik dengan orang-orang Palestina, ya. Mereka tertarik, dia diuji, dia sabar. Karena apa? Karena Allah, ya. Orang kalau sudah takut dengan Allah itu begini, dia nggak mau begini, wah ini luar biasa, ini bagus, mereka masuk. Jadi kalau ada teman siapapun yang melakukan hal-hal yang membahayakan, tidak peduli mau Islam mau tidak Islam, kalau kita mampu maka kita wajib untuk mengingatkan, ya. Man ra'a minkum munkarron falyughayyirhu biyadihi. Terus ini kalau kita melihat kemungkaran kita ingatkan, apalagi itu saudara, ya, timbangane kowe nggo ancur gurimu, tinggalkan, ya, dengan cara yang baik, ya. Jangan dibiarkan, alah wong kafir paling yo mlebu neraka ora dihisab. Wong kafir itu enggak dihisab, begitu woi langsung beleng, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar, langsung orang ditakon-takon gitu, ya. Sudah? Masih ada waktu enggak? Masih sedikit waktunya. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya, tadi yang dicontohkan itu cara minum dengan gelas. Tapi kalau sekarang kalau pakai botol atau sedotan itu gimana caranya? Minum pakai Dengan cara gelas. pakai botol. Oh iya. Sedotan. Terima kasih. Oke. Ya, ini yang disampaikan ini kan minum dalam gelas, ya. Kalau tadi ditanyakan bagaimana kalau minum dengan botol. Dengan botol pun tetap disunahkan untuk bernafas 3 kali. Tadi kan saya sampaikan diantaranya satu, apa namanya, mengendalikan nafsu. Terus apa namanya, untuk kesehatan. Jadi gitu. Jadi orang apalagi kalau sudah nenggak botol blok, berarti dia tidak bisa menguasai nafsunya. Jadi bedanya cuma begitu, kalau pakai gelas ya tidak bernafas, begitu ya. Terus 3 kali tegukan, sama aja, begitu. Pakai sedotan misalnya, sedot itu terus, ya bagusnya bagaimana ya, berhenti begitu, ya. Jadi ada beberapa hikmah tadi itu. Satu untuk kesehatan, yang kedua untuk menahan hawa nafsu, dan yang ketiga mengikuti sunnah Rasul, gitu. Ya. Ada lagi? Ayo cepat sedikit. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Pak Yai. Tadi sangat tertarik dan menyentuh hati saya itu ketika ada disampaikan bahwa jadikanlah perbuatan mubahmu itu bisa berpahala gitu. Seperti tadi makan, minum, mungkin bisa aktivitas lain, olahraga dan lain-lain gitu. Nah, seringnya kita itu melakukan perbuatan mubah itu seperti hal yang biasa tanpa kita lupa bahwa itu supaya kita lupa untuk tidak diniatkan karena Allah, karena itu sudah hal yang biasa. Kata Yai tadi, jika diniatkan karena Allah, itulah nanti akan menjadi berpahala. Pertanyaannya Yai, bagaimana untuk bisa merawat dan selalu ingat untuk menyadarkan bahwa kita melakukan perbuatan yang mubah itu untuk bisa berpahala. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Manusia itu kan menjalani kehidupan ini sesuai dengan naluri kebiasaan. Ya, kalau saya sering mencontohkan begini, ada orang kalau berangkat sekolah atau bekerja, terus kalau lewat rumah ada kacanya gitu ya, suka ngaca gitu. Tiap hari saya juga begitu. Padahal dia sudah ngaca di rumah. Jadi jalan gitu ya enggak. Nah, ini kan yang ditanyakan bagaimana supaya kita ini membiasakan. Ya. Kalau kita mau membiasakan itu ya tentunya diawali dengan kita berkumpul dengan komunitas yang membiasakan kebaikan itu. Jadi kalau kita sudah kumpul dengan komunitas yang membiasakan kebaikan, maka insya Allah misalnya 1 bulan aja kita ini kumpul, maka kita akan terbiasa. Begitu. Jadi perlu ada, kalau bahasa Qur'annya itu tawasau bil haq, selalu saling berwasiat, saling tolong menolong, saling memberikan contoh yang baik, sehingga kita ini terbiasa di dalam kebaikan. Ya. Jadi kalau misalnya jenengan ingin membiasakan, ya kumpul dengan komunitas-komunitas yang baik. Kalau makan bismillahirrahmanirrahim, kita akan meniru, kita akan teringat. Nanti kalau sudah berjalan 1 bulan saja, insya Allah ini sudah terbiasa. Tapi kalau cuman sesekali, ya kita lupa lagi. Manusia itu malah mahalul khotok wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Jadi tip yang terbaik itu adalah berdekatan, kumpul dengan komunitas, kumpulan orang yang soleh, soleha, gitu ya. Maka insya Allah akan terbiasa, gitu. Ya kumpul ini sudah cukup, ya cukup.